Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sekali yang kita jumpai. Sehingga orang-orang yang beriman pun banyak yang terjebak ataupun terjebak dengan hal yang seperti ini. Maka tentunya kita bermuhasabah diri. Apakah kita termasuk orang-orang yang seperti itu? Bahkan dalam hadis juga disebutkan ada seorang yang miskin, akan tetapi orientasinya ingin mengejar dunia begitu sangat ingin sekali, sehingga apa? Akhirat yang dia lalui, akhirat yang dia tuju sebenarnya dia lalui begitu saja. Jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, dan like. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa aqbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Nurul Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita selalu melafazkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana senantiasa kita harus bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Hingga detik kali ini Allah masih memberikan kesempatan kita kenikmatan iman dan Islam. Dan di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu menjadikan hari-hari kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk kemaksiatan yang Allah Subhanahu wa taala larang. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bangun dari tidur kita yang maknawinya kita sudah mati sementara, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kembali, dan ini merupakan karunia yang Allah berikan kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pagi hari ini kita akan membahas dua ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 76 hingga 77, yang mana ayat ini nasihat khususnya kepada Qarun dan umumnya, yaitu kepada kita selaku manusia yang hidup di akhir zaman sekarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Nabi Musa alaihi salam, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu litanuhu bil usbah ulil quwwati qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang mana kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang-orang yang kuat. Maka kata Allah, ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu berbangga diri. Maka kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kebahagiaan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya.
Dan janganlah kamu melupakan bagian dari kenikmatan duniawi. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ardi, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Yang pertama yaitu pentingnya kita mempelajari sejarah. Bahwasannya Qarun tidak ada namanya, sekarang sudah tidak ada lagi namanya Qarun. Bahkan kalau orang tua ketika memiliki anak, tidak mungkin dia akan memberikan nama Qarun, karena pada hakikatnya Qarun ini disebutkan di dalam Al-Quran sepertinya orang yang memiliki harta, tetapi dia tidak digunakan dalam kebaikan, bahkan malah tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menenggelamkannya ke dalam bumi. Maka tak kalah sekarang sebutannya ketika manusia menggali, ketika manusia itu menggali tanah mendapatkan harta, maka disebut dengan harta karun. Ini berarti mengungkapkan kepada kita pentingnya kita mempelajari sejarah, mempelajari kisah-kisah orang-orang yang terdahulu, terutama yang Allah Subhanahu wa taala binasakan, baik itu berupa Allah Subhanahu wa taala membinasakannya dikarenakan kekuasaannya, ataupun Allah Subhanahu wa taala membinasakannya karena hartanya. Maka di dalam ayat yang lain, di dalam surat Yusuf ayat 111, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang pentingnya kita mempelajari sejarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratan li ulil albab. Maka hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilan kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Yang artinya sesungguhnya di dalam kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Bahwa sejarah itu akan terulang kembali. Mungkin kita tidak akan menjumpai sekarang sosok namanya Qarun, akan tetapi kita akan menjumpai orang yang semacam Qarun. Mereka hari-harinya mengeluh harta ataupun memperkaya dirinya sendiri, sedangkan dia tidak mengerti atau tidak ingin harta yang dia miliki itu digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sekali yang kita jumpai. Sehingga orang-orang yang beriman pun banyak yang terjebak ataupun terjebak dengan hal yang seperti ini. Maka tentunya kita bermuhasabah diri. Apakah kita termasuk orang-orang yang seperti itu? Bahkan di dalam hadis juga disebutkan ada seorang yang miskin, akan tetapi orientasinya ingin mengejar dunia begitu sangat ingin sekali, sehingga apa? Akhirat yang dia lalui, akhirat yang dia tuju sebenarnya dia lalui begitu saja. Makanya kita tentunya kita miris sekali dengan orang yang tidak memiliki harta, akan tapi dia tidak gunakan untuk beribadah kepada Allah. Sehari-harinya dia lelah untuk mencari harta. Bahwasanya harta yang dia miliki itu sejatinya tidak akan membawa dia ke alam kubur sebenarnya. Kemudian di antara manfaat yang lain yaitu kisah-kisah kaum terdahulu di dalam Al-Quran untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan sesuatu. Jadi kisah-kisah terdahulu ini membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ayatnya apa? Di dalam Al-Quran disebutkan banyak sekali kisah-kisah yang maknanya apa? Orang-orang terdahulu atau generasi para nabi yang hidup sebelum Nabi Muhammad SAW itu benar-benar adanya.
Sehingga dalam Al-Quran banyak sekali sepertiga di dalam isi negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan bagian dari kenikmatan duniawi. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ardi, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Yang pertama yaitu pentingnya kita mempelajari sejarah. Bahwasanya Qarun tidak ada namanya, sekarang sudah tidak ada lagi namanya Qarun. Bahkan kalau orang tua ketika memiliki anak, tidak mungkin dia akan memberikan nama Qarun, karena pada hakikatnya Qarun ini disebutkan di dalam Al-Quran sepertinya orang yang memiliki harta, tetapi dia tidak digunakan dalam kebaikan. Bahkan malah tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menenggelamkannya ke dalam bumi. Maka tak kalah ya, sekarang sebutannya ketika manusia menggali ya, ketika manusia itu menggali tanah mendapatkan harta, maka disebut dengan harta karun. Mukjizat Al-Quran menggambarkan ataupun memberikan kabar berita sebelum kejadian-kejadian yang sebelum kita lalui itu sudah tercantum di dalam Al-Quran, termasuk misalnya kisah-kisah tentang hari kiamat itu kita harus beriman kepada Allah tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi nanti di hari kemudian. Itu kita nggak bisa kembalikan, bagaimana nggak bisa. Artinya lapor ke bank pun kita juga nggak ngerti uang itu dari mana. Nah itu harta yang halal atau tidak. Yang kedua, seandainya itu kami gunakan, katakanlah apa kita keluarkan atau kita salurkan ke adik-adik kecil itu sudah itu aja. Assalamualaikum. Salam. Untuk saya tanggapi, maka dalam hadis arba'in Rasulullah SAW menyebutkan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Sesungguhnya innal halala, sesungguhnya halal itu sudah jelas. Wa innal harama bayyinun, dan hal-hal yang haram itu juga sudah jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat, dan di antara keduanya itu ada perkara-perkara yang syubhat. Nah, syubhat ini antara yang kita ini boleh nggak ngambil ataupun boleh nggak, ataupun kita ragu lah istilahnya ya, syubhat itu. Ya, seperti hal yang contohkan tadi ini adalah perkara yang syubhat. Nah, makanya kalau untuk berhati-hati ya kita lebih baik kita gunakan untuk fasilitas umum dan lain sebagainya. Dan jangan kita gunakan infak itu untuk atas nama diri kita. Itu kalau kita sudah mengetahui itu uang itu bukan milik kita ataupun dari transferan orang lain, kita gunakan untuk kepentingan umum. Mungkin bisa jawab. Artinya bisa diinfak. Hah? Bisa, maksudnya Ya, statusnya itu bukan infak harta kita. Walaupun kita keluarkan itu bukan infak. Ya bisa, insya Allah bisa. Kita nggak punya pertanggung jawab. Ya, itu bisa kita. Seperti halnya kita misalnya memiliki hutang. Hutang ketika kita sudah misalnya hutangnya udah bertahun-tahun lupa gitu ya. Nah, kemudian kita lupa pengen ngasih ke siapa? Nah, kita niatkan supaya itu melunasi hutang kita. Misalnya kita masukin kotak infak misalnya, itu tidak masalah juga. Ya, seperti kayak tadi salah transfer ya. Kalau itu orangnya tahu ya kita kembalikan. Tapi kalau misalnya kita tidak tahu dan mencari-cari bahkan ke pihak bank itu ketika ingin menarik uangnya dari transferan dari bapak ya nanti ya tidak bisa ya, karena sistemnya itulah yang tidak memungkinkan. Nah itu kalau bisa ya kita manfaatkan untuk kepentingan-kepentingan umum yang itu lebih bermanfaat. Kadang-kadang kita yang hilang biasa itu. Tapi kalau kita nemu itu yang nggak biasa itu.
Ya. Kalau yang hilang dia bapak kata, oh salah punya kita kurang itu biasa. Udah jelas punya kita kena hilang nggak apa-apa. Sekarang yang kita tahu-tahu ada rekening pertama di, nah itu yang kita kuat. Ya, ya insya Allah itu bahkan kalau harta temuan itu ya sebenarnya diumumkan ya. Harta temuan itu kan juga cuma masuk untuk penemuan lah ya. Penemuan mungkin kalau kita kasihkan ke bank ya mungkin kita tidak 100% percaya. Ya mungkin kita bisa langsung. Bahkan batasan ketika kita nemu itu harta itu ya diumumkan batasannya sampai 1 tahun. Kalau 1 tahun sudah tidak ada yang memiliki maka harta itu menjadi halal. Insya Allah semoga apa yang saya jawab ini bermanfaat. Cukup ya kalau cukup, insya Allah saya akhiri sampai sekian. Apabila dari penyampaian saya masih banyak salahnya, saya mohon maaf terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun. Apabila ada benar dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan dari saya pribadi, kalau ada hal-hal yang tidak ataupun mengganjal di jamaah, insya Allah coba kita diskusikan bareng.